Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 kelas C013 akan mempresentasikan hasil RMK kami yang membahas tentang Accounting Information System and Overview. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Nah, kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum itu kita harus kenalan dulu sama elemen-elemen yang ada di dalamnya. Itu apa aja sih? Jadi, yang pertama ada sistem, yaitu kumpulan metode dan prosedur yang saling terhubung untuk menjalankan tugas, mencapai tujuan, dan memecahkan masalah. Sistem terdiri dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya, fakultas dalam universitas adalah subsistem dari universitas, dan prodi adalah subsistem dari fakultas. Selanjutnya ada data, yaitu fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Nah, di dalam bisnis, contohnya ada data tentang penjualan, sumber daya yang dijual, dan orang-orang yang berpartisipasi. Selanjutnya ada informasi, yaitu data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan berguna untuk pengambilan keputusan. Jika kuantitas dan kualitas informasinya meningkat, maka akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada data yang bermanfaat, yaitu data yang dapat dibaca mesin dan diproses oleh komputer. Nah, pemrosesan data itu meliputi pengumpulan data, pencatatan, penyimpanan, pembaruan, dan penyebaran data. Selanjutnya ada peran teknologi informasi. Nah, jika informasi terlalu banyak, kualitas keputusan dapat menurun dan biaya meningkat. Oleh karena itu, teknologi informasi membantu menyaring dan merangkum informasi agar lebih efektif. Yang terakhir ada nilai informasi, yaitu manfaat yang dihasilkan dikurangi biaya produksi. Manfaatnya meliputi mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, membantu perencanaan. Sedangkan biaya yaitu ada waktu, tenaga kerja, dan sumber daya teknologi. Yang selanjutnya ada information needs nih. Nah, dalam menjalankan aktivitas perusahaan, manajemen membutuhkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 4 jenis kebutuhan informasi. Yang pertama ada informasi keuangan, yang mencakup proyeksi arus kas, laporan keuangan, biaya operasional dan margin laba, serta data pajak dan kewajiban perusahaan. Yang kedua itu informasi operasional, mencakup status persediaan, kapasitas produksi, kinerja karyawan, dan efisiensi proses kerja. Yang ketiga ada informasi pelanggan dan pasar, mencakup kebutuhan dan preferensi pelanggan, data penjualan, analisis pasar, serta status kredit pelanggan. Yang keempat ada informasi pihak eksternal, mencakup kinerja vendor, ketentuan pembayaran, dan peraturan pemerintah. Nama saya Najwa Katulia Kusumawardhani dengan NPM akhir 055. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai business processes. Dalam setiap proses aktivitas bisnis, tentu ada yang namanya transaksi. Nah, transaksi itu sendiri adalah kesepakatan antara dua entitas untuk bertukar barang atau jasa, atau peristiwa lain yang dapat diukur dalam istilah ekonomi oleh suatu organisasi. Nah, proses yang dimulai dengan pengumpulan data transaksi dan diakhiri dengan keluaran informasi seperti laporan keuangan disebut dengan pemrosesan transaksi. Nah, dalam proses transaksi terdapat interaksi antara sistem informasi akuntansi atau SIA perusahaan dengan pihak eksternal dan juga internal perusahaan. Nah, berikut adalah bagian interaksinya. Untuk pihak yang pertama itu ada vendor, di mana SIA akan mengeluarkan purchase order atau pesanan, dan sebagai respon SIA akan menerima barang atau jasa dan vendor invoices atau tagihan. Nah, terakhir SIA akan mengeluarkan vendor payment atau pembayaran untuk melunasi tagihan tersebut. Untuk yang kedua itu ada investor, di mana SIA akan menerima modal atau invest fund, dan sebagai timbal balik SIA akan mengeluarkan dividen dan financial statement atau laporan keuangan secara berkala. Untuk yang ketiga itu ada kreditur, di mana SIA akan menerima dana pinjaman, lalu mengeluarkan pembayaran cicilan dan laporan keuangan untuk mereka atau si pihak kreditur ini. Keempat itu ada bank, di mana SIA akan mengeluarkan setoran atau deposit dan menerima penarikan serta bank statement. Yang kelima itu ada customer atau pelanggan, di mana SIA akan menerima customer order atau pesanan, dan sebagai balasan SIA akan mengeluarkan barang atau jasa serta customer invoices atau tagihan. Hingga akhirnya SIA akan menerima pembayaran atau customer payment. Untuk yang keenam itu ada employees atau karyawan, di mana SIA akan menerima tenaga dan jasa atau labor and services, lalu memprosesnya untuk mengeluarkan gaji, upah, dan komisi.
Yang selanjutnya itu ada manajemen, di mana saya akan menerima input berupa anggaran atau budget dan entry akuntansi. Data ini diolah agar SIA bisa mengeluarkan laporan manajerial serta laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang terakhir itu ada government agencies atau pemerintah, di mana SIA menerima aturan perpajakan atau regulasi, lalu mengeluarkan laporan pajak dan data yang akan diminta oleh pemerintah. Banyak aktivitas bisnis yang melibatkan pertukaran memberi dan menerima. Nah, pertukaran memberi dan menerima ini dalam aktivitas bisnis dikelompokkan dalam beberapa siklus transaksi yang tampak pada bagan. Nah, dalam bagan ini, semua siklus akan mengirimkan data ke sebuah sistem buku besar dan juga pelaporan. Nah, hubungan beberapa siklus yang ada dalam bagan ini meliputi yang pertama itu ada siklus pembiayaan, di mana siklus ini melakukan penggalangan dana melalui penjualan saham dan peminjaman uang, serta pembayaran dividen dan minat. Nah, siklus ini akan memberikan dana ke siklus SDM untuk gaji dan siklus pengeluaran untuk membeli bahan baku. Nah, siklus ini juga menerima dana dari siklus pendapatan dari hasil penjualan. Selanjutnya ada siklus pengeluaran, di mana di sini akan dilakukan pembelian persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku ini untuk diproses dengan imbalan uang tunai atau janji pembayaran tunai di masa yang akan datang. Nah, untuk pembelian bahan mentah sendiri nantinya akan dikirim ke siklus produksi. Yang ketiga itu ada siklus sumber daya manusia atau penggajian. Di sini ada proses perekrutan, pelatihan, pemberian kompensasi, evaluasi, promosi, dan pemberhentian karyawan. Di siklus ini yang akan memberikan tenaga kerja atau labor untuk siklus produksi. Yang selanjutnya itu ada siklus produksi atau siklus konversi. Nah, di sini bahan mentah akan diubah menjadi barang jadi. Siklus ini akan menerima bahan baku dan juga tenaga kerja, lalu mengolahnya menjadi barang jadi yang nantinya akan dikirim ke siklus pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada siklus pendapatan, di mana di sini terjadi penjualan barang dan jasa secara tunai atau janji di masa depan untuk menerima uang tunai. Nah, hasil penjualannya dapat berupa dana yang nantinya akan dikembalikan lagi ke siklus pendanaan untuk memutar modal lagi. Perkenalkan, nama saya Nisha Ulia Sasabila dengan NPM akhir 051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait Accounting Information System. Nah, akuntansi sendiri ialah suatu proses pencatatan secara sistematis dan komprehensif atas transaksi keuangan suatu organisasi yang mencakup identifikasi, pengumpulan, penyimpanan data, serta pengembangan, pengukuran, dan penyampaian informasi yang telah didapatkan. Sistem informasi akuntansi ini dapat berupa sistem manual berbasis kertas, berbasis teknologi modern, atau kombinasi keduanya. Dengan hal ini, sistem informasi akuntansi harus mampu mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data serta informasi yang telah didapatkan. Selanjutnya, terdapat 6 komponen dalam sistem informasi akuntansi, antara lain, yang pertama, individu atau kelompok yang menggunakan sistem ini. Yang kedua, prosedur dan instruksi untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data tentang organisasi dan aktivitas bisnis lainnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, perangkat pendukung, dan fasilitas komunikasi jaringan lainnya. Dan yang terakhir yaitu mekanisme pengendalian internal dan protokol keamanan untuk melindungi data. Nah, dari keenam komponen tersebut dapat memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsi penting dalam bisnis, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data terkait aktivitas organisasi, sumber daya, dan personel. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel oleh manajemen. Dan yang terakhir yaitu menyediakan kontrol yang memadai untuk menjaga keamanan aset dan data organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai how an accounting information system can add value to organization, yaitu terdapat 6 cara. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau layanan. Misalnya, memantau mesin sehingga operator menerima peringatan ketika kinerja melebihi batas toleransi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional seperti mendukung produksi just in time. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan keahlian, misalnya firma akuntansi publik menggunakan sistem mereka untuk menyebarkan praktik terbaik dan memfasilitasi komunikasi yang tercabang. Yang keempat, mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Misalnya, pelanggan dapat mengakses sistem persediaan dan memesan secara langsung. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai an accounting information system can use artificial intelligence and data analysis to improve decision making. Pengambilan keputusan adalah proses yang mencakup identifikasi masalah, pengumpulan dan interpretasi data, evaluasi solusi, pemilihan metode, dan implementasi.
Kecerdasan buatan atau AI menggunakan sistem komputer untuk meniru proses berpikir manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan perbaikan diri. Terdapat beberapa contoh aplikasi AI meliputi yang pertama dalam bidang bisnis, seperti robot AI yang menangani tugas-tugas berulang dalam manufaktur dan algoritma mengoptimalkan layanan pelanggan. Yang kedua dalam bidang pendidikan, perangkat lunak AI mengkoreksi tugas siswa, mengevaluasi kinerja, dan memberikan bantuan yang dipersonalisasi. Yang ketiga, bidang keuangan. Contohnya, penasihat robot merekomendasi saham, perangkat lunak melaksanakan transaksi pasar, dan lain-lainnya. Yang keempat, dalam bidang kesehatan, AI memberikan diagnosa lebih cepat dan akurat. Analisis data dalam sistem informasi akuntansi melibatkan perangkat lunak dan algoritma untuk menemukan, mendeskripsikan, menafsirkan, mengkomunikasikan, dan menerapkan pola-pola bermakna dalam data guna meningkatkan kinerja bisnis. Jenis-jenis analisis tersebut meliputi analisis prediktif, preskriptif, deskriptif, kognitif, dan analisis khusus seperti retail, rantai pasokan, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AIS and blockchain. Blockchain pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto untuk mencatat transaksi kripto seperti Bitcoin secara digital. Blockchain memiliki arti yaitu catatan yang terdiri dari blok-blok data yang saling terhubung seperti rantai dan diamankan dengan kriptografi yang tidak dapat dikendalikan oleh satu pihak atau terdesentralisasi. Cara kerja blockchain ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu memulai transaksi. Jadi transaksi ini dimulai oleh dua pihak seperti mengirim uang atau membeli sesuatu secara digital. Kemudian yang kedua yaitu validasi transaksi. Jadi setelah dilakukan memulai transaksi, kemudian akan dicek apakah transaksi tersebut di banyak komputer itu valid atau tidak. Karena transaksi akan dianggap sah jika minimal 51% komputer tersebut menyetujuinya. Yang ketiga yaitu membuat blok. Transaksi-transaksi yang sudah lolos tadi dari pemeriksaan akan dikumpulkan bersama menjadi satu kelompok besar yang disebut dengan blok. Kemudian, yaitu yang keempat, hitung dan masukkan hash. Jadi, blok akan diberi kode unik yang menghubungkan dengan blok sebelumnya, sehingga akan membentuk menjadi rantai yang aman. Yang terakhir, yaitu transaksi selesai. Jadi, setelah blok tersebut disetujui, blok tersebut akan ditambahkan ke dalam blockchain dan otomatis diperbarui di semua komputer dalam jaringan. Dengan begitu, transaksi tercatat secara permanen dan kepemilikan barang atau uang resmi berpindah dari penjual ke pembeli. Dan transaksi tersebut akan dianggap selesai. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan dari blockchain. Jadi blockchain memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu akurasi, yang kedua yaitu transparansi, yang ketiga yaitu konsistensi data, yang keempat kepercayaan, yang kelima tidak memerlukan pihak ketiga, yang keenam yaitu satu set catatan transaksi, yang ketujuh yaitu biaya. Dengan sistem ini, blockchain mampu mengurangi biaya operasional untuk mempercepat proses transaksi serta meningkatkan efisiensi keamanan tanpa campur tangan pihak ketiga. Yang kedelapan yaitu desentralisasi. Dengan menyimpan blockchain di semua komputer, risiko data yang disimpan secara terpusat akan dihilangkan. Yang ke-9 yaitu efisiensi, yang ke-10 yaitu privasi, yang ke-11 yaitu keamanan. Jadi, blockchain tersebut sulit untuk dirusak karena tidak ada satu titik kegagalan pun. Jika satu node mati, maka ada salinan buku besar di semua mode lainnya. Yang ke-12 yaitu asal-usul. Asal-usul adalah riwayat kepemilikan suatu barang yang berharga. Data yang dikumpulkan oleh blockchain menunjukkan siapa yang melakukan apa, kapan mereka melakukannya, dan riwayat barang tersebut sejak dimasukkan ke dalam blockchain. Yang selanjutnya yaitu tantangan dari blockchain. Meskipun blockchain memiliki keunggulan, blockchain juga memiliki tantangan. Yang pertama yaitu biaya. Nah, biaya tadi kan merupakan keunggulan dari blockchain. Namun, biaya ini juga memiliki tantangan, yaitu karena biaya transaksi tersebut lebih rendah. Tetapi juga memiliki kelemahan karena teknologi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan blockchain tersebut itu mahal. Jadi, biaya ini menjadi tantangan bagi blockchain. Yang kedua yaitu hilangnya privasi dan kerahasiaan. Karena pengguna blockchain tidak dapat mengidentifikasi pihak
yang terlibat dalam transaksi, pengguna yang tidak jujur dapat menggunakan jaringan blockchain seperti Bitcoin untuk melakukan pembelian ilegal. Dan yang terakhir yaitu kerentanan. Perkenalkan, saya Zia Mazaya Akanita dengan NPM akhir 074. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama yaitu Cloud Computing, Virtualization, and the Internet of Things. Nah, yang pertama ada virtualization atau virtualisasi, yaitu merupakan teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik untuk menjalankan beberapa sistem sekaligus. Nah, virtualisasi ini membuat operasional dan pengelolaan teknologi informasi menjadi lebih efisien, fleksibel, dan hemat biaya. Yang kedua ada cloud computing atau komputasi awan, yaitu merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat lunak, perangkat keras, dan platform melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola perangkatnya secara langsung. Jadi ini lebih membuat hemat biaya dan mempermudah untuk update perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Nah, jenis deployment cloud sendiri ada 3, yaitu private cloud yang digunakan khusus untuk satu organisasi saja, public cloud yang disediakan oleh pihak ketiga dan digunakan oleh banyak organisasi, serta hybrid cloud, yaitu kombinasi dari keduanya. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. IoT ini merupakan penggunaan sensor pada berbagai perangkat rumah tangga sehingga dapat terhubung langsung ke internet. Nah, contohnya di sini itu kayak smart home yang kita bisa kontrol dari HP, kayak kita bisa kontrol lampu, AC, CCTV, dan lain sebagainya, sehingga hidup itu jadi lebih efisien dan praktis. Untuk poin yang kedua, saya akan membahas mengenai DAs and Corporate Strategy. Di sini ada SIA, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. SIA ini membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang relevan dan terintegrasi. Hubungan teknologi dan strategi sendiri ada 4, yaitu yang pertama mengubah cara perusahaan beroperasi, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga menurunkan biaya, dan yang keempat meningkatkan persaingan harga. Nah, untuk poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, saya akan membahas mengenai the role of the A's in the value chain. Di sini ada poin rantai nilai dan rantai pasokan. Kita bahas yang rantai nilai terlebih dahulu. Rantai nilai merupakan sistem yang menghubungkan semua aktivitas utama dan pendukung dalam suatu bisnis. Jadi nanti nilai atau harga akan ditambahkan ketika suatu produk ini melewati rantai nilai. Rantai nilai sendiri terdiri dari 5 aktivitas utama dan 3 aktivitas pendukung. Kalian bisa melihat gambar yang ada di sebelah saya ini. Jadi yang pertama ada primary activity atau aktivitas utama. Yang pertama ada inbound logistik yang terdiri dari penerimaan, penyimpanan, serta pendistribusian material yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi suatu barang atau layanan. Yang kedua ada operation atau aktivitas operasional, yaitu mengubah input menjadi produk atau layanan akhir. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu aktivitas mendistribusikan produk jadi atau jasa kepada pelanggan. Yang keempat ada marketing and sales, yaitu aktivitas pemasaran dan penjualan. Terakhir ada service atau aktivitas layanan, yaitu memberikan layanan setelah transaksi penjualan kepada pelanggan. Contohnya kayak perbaikan barang yang rusak, seperti itu. Nah, selain aktivitas utama juga ada 3 aktivitas pendukung. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan, yaitu aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum lainnya. Yang kedua ada human resource atau aktivitas sumber daya manusia, seperti perekrutan, penerimaan karyawan, dan pelatihan karyawan. Yang ketiga ada aktivitas teknologi, seperti penelitian dan pengembangan mengenai produk atau layanan perusahaan. Dan yang keempat ada aktivitas pembelian, seperti pembelian bahan baku, perlengkapan, mesin, dan lain-lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan utama, yaitu produksi. Nah, selanjutnya ada rantai pasokan, yaitu merupakan sistem yang lebih luas, yang mencangkup rantai nilai suatu organisasi, serta pemasok, distributor, dan pelanggan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat gambar yang ada di bawah ini. Itu ada rantai pasokan ya. Yang pertama, dimulai dari pemasok bahan baku. Kemudian, bahan baku itu dikirim ke pabrik dan diolah oleh pabrik. Lalu, barang yang sudah diolah dan sudah jadi tadi diserahkan kepada distributor untuk dipasarkan. Kemudian distributor menyalurkan ke agen atau pengecer. Lalu dari agen sampailah ke konsumen atau pelanggan. Nah, rantai nilai yang sudah kita bahas sebelumnya itu merupakan bagian dari sistem rantai pasokan ini. Demikian penjelasan dari saya. Baik, demikian video presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.